Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, semoga kalian pada hari ini tetap senantiasa dilindungi dan mendapatkan anugerah berupa kesehatan dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini tanggal 2 Agustus 2021 ya, kita akan mempelajari materi budaya hidup sehat. Tentang submaterinya adalah pentingnya budaya hidup sehat. Tapi sebelum itu, mari kita melaksanakan doa awal kegiatan atau puja mantra awal belajar yang akan dipimpin oleh Mbak Inge. Silakan Mbak Inge. Semuanya tolong untuk mengambil sikap sempurna ya. Om Purwo Cato Brahmano Brahmacari Dharma Wasanastapa Sudatistat Tasma Catam Brahmanam Brahmacistam Dewasya Sarwe Amri Tena Sakam. Oke, cukup. Terima kasih Inge sudah memimpin doa awal belajar pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan pencerahan, sinar suci dari Yang Widiwasa, sehingga pada saat kita melaksanakan pembelajaran, menerima pembelajaran ini, senantiasa diberikan anugerah yang tak terhingga. Oke, anak-anak, saya ingin coba mengabsen dulu ya. Hari ini yang nampaknya semuanya hadir ya, Mbak Afnisa Inge. Hadir, Pak. Ya, Mas Dananjaya. Hadir, Pak. Ya, Mbak Safa Zahra. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ya, semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Pak Mis akan menguraikan kita akan belajar tentang pentingnya budaya hidup sehat. Ya, yang pertama nanti kalian bisa menguraikan pentingnya budaya hidup sehat. Kemudian nanti kita mendiskusikan pentingnya budaya hidup sehat. Kemudian nanti kalian bisa mempresentasikan pentingnya budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis pentingnya budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, tetapi sebelum itu Pak Mis mengingatkan kembali pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengupas tentang apa itu pengertian budaya hidup sehat. Ya, misalnya bagaimana kita melaksanakan budaya hidup sehat dalam kehidupan kita mungkin di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, itu Pak Mis sudah sampaikan dalam kegiatan pembelajaran yang lalu. Ya, semoga kalian masih tetap ingat ya. Mbak Afnisa Inge masih ingat ya pembelajaran yang kemarin bagaimana tentang apa itu budaya hidup sehat ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba akan mengamati gambar di bawah ini. Coba lihat, amati gambar di bawah ini. Nah, sekarang saya coba ingin minta pendapatnya Mas Danan. Mas Danan. Nah, kalau Mas Danan melihat gambar ini, Mas Danan, apa pendapat Mas Danan tentang gambar ini? Ayo. Ya, itu Pak. Rumah sakit semakin merajalela itu. Rumah sakit semakin merajalela. Kenapa? Karena apa? Ya, karena banyak pasien itu paling. Rumah sakitnya apa penyakitnya yang merajalela? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, jadi banyak orang yang sakit ya, maksudnya begitu ya? Ya. Ya, tapi jangan sambil makan ya. Ayo.
Ayo, ya. Oke, ya. Coba saya minta pendapatnya Mbak Safa. Gimana Mbak Safa? Pendapatmu tentang gambar ini? Menurut saya itu kayak orangnya kesulitan untuk membayar biaya pengobatan. Ini ya, karena sampai bungkuk ini ya. Jadi kayaknya dia kesulitan membayar biaya kesehatan ya yang sangat besar. Kita ketahui bersama bahwa biaya kesehatan yang ditanggung oleh seseorang ketika di rumah sakit itu lumayan ya, tidak sedikit. Ya, saya kira pendapat kalian tadi sangat luar biasa ya. Jadi mulai pendapatnya Mas Danan, Mbak Safa, dan Mbak Ingo itu biaya untuk kita ketika kita sakit atau biaya untuk seseorang yang sedang dalam masa pengobatan itu sangatlah besar. Ya, kalau kita melihat biaya yang sangat besar atau bahkan mungkin ada yang sampai berhutang, mungkin hutang kepada ke bank atau mungkin menggadaikan hartanya dan sebagainya, tentu ini sangat-sangat besar sekali ya biayanya. Nah, kalau demikian berarti apa? Bahwa kesehatan itu penting. Ya, mengapa demikian? Karena mau tidak mau ketika kita berbicara kalau sudah sakit, orang sakit itu wah luar biasa ya, biayanya banyak sekali. Nah, sekarang apa sih sebenarnya pentingnya budaya hidup sehat menurut Hindu? Ya, kita coba kaji dari kitab Caraka Samhita. Ya, silakan dilihat ini di layar. Itu dari Caraka Samhita 1.1.15 ya, atau sutra yang ke-15 dikatakan Dharmarta kama moksanam arogyam mulam utamam. Artinya apa? Untuk mencapai dharma ya, arta, kama dan moksa, maka orang itu harus sehat dulu. Ya, contoh kita mau sembahyang, tapi kita sedang sakit, mau ke pura, kira-kira bisa enggak, Mas Danan? Misalnya sirahe ngelu, jenengan arepe ning sampean arepe ndek pura ning Birarjuna, kira-kira bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa ya. Nah, ini Mbak Safa, ketika mau ke pura ternyata sakit perut itu. Bisa enggak ke pura? Enggak bisa, Pak. Nah, jadi kalau kita sudah sakit, bahkan kalau sudah sakit seperti ini, kita enggak bisa untuk melaksanakan dharma kita. Ke pura enggak iso, arepe sembahyang enggak iso, ya, ke sekolah juga enggak bisa, ya. Yang terjadi apa? Ya mau enggak mau dharma, arta, kama dan moksa pun tidak akan bisa dicapai kalau kita sedang sakit. Betul apa tidak? Betul. Ya, jadi itu oleh karena itu maka mau tidak mau kita harus menjaga hidup kita agar senantiasa sehat. Caranya bagaimana? Ya menerapkan budaya hidup sehat itu tadi. Ya, seperti tadi kami sempat singgung ya, misalnya mencuci tangan. Sering mencuci tangan, ya, mandi dengan secara rutin ya. Ojo mau ngadusi setahun pisan ya. Jangan sampai ya. Ini. Nah, apa pentingnya budaya hidup sehat? Itu yang pertama adalah satu, menjaga imun. Tahu imun? Imunitas, apa itu imunitas? Mbak Afnisa ingat? Tahu imun apa itu imunitas? Kekebalan tubuh. Ya, kekebalan tubuh. Jadi kalau kita sudah imunnya kuat, penyakit itu nggak iso mlebu. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu adalah ora tedas papak paluning pande sisaning gurindo. Nah, itu katanya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terhindar dari berbagai macam penyakit. Orang kalau sudah biasa hidup sehat, itu akan susah ya, penyakit itu mau masuk. Ya, imunnya kuat, maka secara otomatis penyakit itu tidak akan bisa hinggap ke kita gitu. Yang ketiga apa? Stamina kita meningkat. Ya, coba kalau misalnya kita nggak sehat, pembelajaran kita ngelentru, ya,
kurang turu, mari ngono apa? Angop. Nah, itu. Nah, terus yang terjadi apa? Ya kita nggak akan semangat, ya semangat belajar nggak ada, semangat hidup nggak ada, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya lorong, ya sakit nanti. Ya, coba mungkin selain menjaga imun, terhindar dari penyakit, stamina meningkat, coba kalian sebutkan. Barangkali ada yang bisa menyebutkan apa sih sebenarnya pentingnya budaya hidup sehat dalam kehidupan kita selain ketiga ini? Ayo Mas Danan. Oh, delonga baik. Ayo Mas Danan apa? Ayo. Coba apa pentingnya selain budaya hidup sehat, selain menjaga imun, selain ketiga ini, selain terhindar dari penyakit, itu apa kira-kira? Menurut Mas Danan, apa coba? Ya, menjaga kebersihan diri itu, Pak. Menjaga kebersihan diri. Kalau orang bersih, ya ketok ganteng, ya ketok ayu kan ono ya. Nah itu oke. Sekarang coba Mbak Safa. Selain ketiga hal ini, apa yang pentingnya budaya hidup sehat? Ya. Bisa apa ya? Itu Pak, tidak menulari orang lain sehingga sama-sama tidak menularkan orang lain itu. Artinya tidak membawa penyakit pada orang lain. Kalau kalian sih kuat itu, tetapi orang tua kalian, mungkin nenek kalian, kakek kalian, atau saudara-saudara kalian yang lebih tua itu belum tentu staminanya sekuat kalian. Oleh karena itu apa? Maka kalau kita hidupnya sehat, tidak akan menularkan penyakit pada orang lain. Coba Mbak Inge mungkin apa kira-kira yang lain? Dapat memperpanjang usia dan meningkatkan mood yang positif. Oke, jadi luar biasa. Jadi bisa meningkatkan usia. Kalau orang hidup sehat itu ya umurnya rodok dawa. Jadi ya, oleh karena itu maka mau tidak mau, tidak suka kita harus apa? Menjaga hidup kita itu supaya tetap sehat. Nah, sekarang coba ini, sekarang nanti kalian diskusikan. Ya. Kalian coba browsing di internet. Ini Pak Mis ada contohkan satu. Misalnya kalau penyakit gagal ginjal, contoh ini penyakit gagal ginjal. Itu kalau cuci darah saja dia sampai 50 sampai 80 juta. Kalau sampai cuci darah lewat perut itu bisa sampai 50 sampai 75 juta. Kalau sampai transplantasi ginjal, wow, 200 juta. Ya. Ini Mas Danan ini beli HP-nya berapa kira-kira? Berapa HP-nya? 3 jutaan, Pak. Nah, 3 jutaan HP-nya harganya 3 jutaan. Kalau kita misalnya nggak sakit ginjal misalnya, nah ini yang seharusnya misalnya dipakai 200 juta itu digawe tuku HP untuk piro kira-kira. Nah, banyak sekali ya, bisa digunakan untuk yang lain. Artinya apa? Kalau kita tidak sakit, itu banyak sekali manfaatnya yang bisa kita gunakan untuk apa? Ya untuk kepentingan kita, misalnya ya untuk beli HP, untuk beli komputer, untuk sekolah, untuk macam-macam lah. Ya mungkin kita mau main apa itu kan bisa pakai ini gitu loh. Nah sekarang coba tugasnya kalian sekarang adalah coba kalian browsing di internet. Lalu buatlah presentasi berdasarkan data yang kalian temukan tadi di internet, ya, berkaitan dengan pentingnya budaya hidup sehat atau pentingnya kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa ya? Oke ya, Nana. Kira-kira ada yang sudah selesai? Barangkali nanti bisa disampaikan di sini dan kemudian kita diskusikan. Ya, nanti kalian boleh meminta atau menanyakan kepada temanmu yang menyampaikan pendapatnya atau presentasinya. Ya, bisa diawali dari Mbak Inge. Ya, bisa Pak. Silakan. Penyakit yang saya cari di internet yaitu kanker. Kanker merupakan penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak nomor 2 di dunia. Perawatannya terdiri dari kemoterapi,
yang membunuh sel yang bertumbuh cepat pada tubuh. Yang kedua, radioterapi untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga, perawatannya dengan operasi. Untuk yang pertama, kemoterapi, biayanya sekitar 4,5 juta hingga 11,5 juta. Yang kedua, radioterapi, biayanya sekitaran 6 juta, untuk operasi 17 juta. Saya melihat di sumber kompas.com. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Inge ya, sudah mempresentasikan dengan baik. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak Inge. Coba, Mas Danan, ada yang mau ditanyakan, Mas Danan? Coba, apa kira-kira? Mbak Safa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kenapa kok bisa begitu, gitu misalnya? Ya, halo Mbak Safa? Masih di mute suaranya? Ya, Mbak Safa? Itu tadi buat penyakit kanker doang apa? Maksudnya kayak kanker apa gitu? Ya, coba Mbak Inge dijawab. Apa itu kayak kanker apa? Ini tadi saya melihatnya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ya. Jadi kanker paru-paru itu kalau sudah kena paru-paru itu biayanya banyak sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Inge dan Mbak Safa yang sudah bertanya. Ya, sekarang coba saya minta Mas Danan untuk menyampaikan apa temuannya atau mungkin barangkali hasil pendapatmu tentang pentingnya tadi kesehatan. Silakan, Mas Danan. Mungkin ada penyakit apa, menular apa yang kamu cari di internet? Coba. Jantung, Pak. Jantung, ya, penyakit jantung, Ya. Pak. Perawatannya terapi stroke kisaran biaya 150 juta. Wih, 150 Sumbernya juta. enggak tak tulis sih, Pak, sumbernya. Oh ya, 150 juta ya pokoknya ya. Itu Iya. kalau terapi ya. Ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Inga, coba tanyakan ke Mas Danan ini. Jantung. Ini. Coba. Untuk penyakit jantung, apakah perawatannya hanya itu atau ada yang lain? Kan tadi cuma disebutkan satu. Ya, selain itu apa Mas Danan? Coba, ayo, masuk siji toh. Bentar, Ayo. Pak. Selain itu, masih cari di internet ya? Enggak. Sudah. Terapi stroke itu. Terapi. Lalu banyak lagi, Pak, itu kayak apa ya? Menurunkan itu loh, Pak. Darah tinggi. Darah tinggi. Terus, apa meneh? Apa ya? Shock gitu loh, Pak. Shock. Kaget. Nah, tapi orang jantung itu nggak boleh sampai kaget ya, sampai kaget, nggak boleh kaget. Nah ini perawatannya juga susah ya. Misalnya kalau di rumah itu dia nggak boleh dikaget-kagetin apa meneh. Kalau baik jantungan duor, nah, ayo malangan gitu ya. Itu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Danan. Silakan Mbak Safa sekarang. Kira-kira penyakit apa yang Mbak Safa menurut Mbak Safa ini perlu biaya banyak sekali? Ayo coba. Saya tadi lihat di internet, budaya hidup sehat itu sangat penting, terutama di bagian kepala. Oh, kepala. Kalau kita cedera atau kena pukulan atau terjatuh di area kepala akan mengalami gagal otak. Gagal otak adalah cedera yang sangat serius di otak. Cedera yang sangat serius ya. Ini, jadi hati-hati ya dengan kepala kita ya. Mungkin Mas Danan mau tanya atau Mbak Safa, apa kok kudu silah? Ayo, misalnya apa Mbak Mas Danan coba kita diskusi. Silakan. Ya, perawatannya intensif atau enggak, Pak, itu? Ayo coba Mbak Safa itu ditanya oleh Mas Danan itu perawatannya intensif atau enggak itu? Kalau orang kena pendarahan di kepala misalnya, gagal otak itu. Sangat intensif. Apalagi mengalami pendarahan sangat berat itu harus menjalani operasi.
Operasi apa kalau ning kepala itu apa, Mbak? Operasi apa itu misalnya? Operasi di pendaran otak biasanya operasinya itu kayak pengobatannya. Oke, jadi operasi yang penting, yang jelas biayanya, artinya dari penyakit-penyakit yang sudah kalian sebutkan tadi, itu penyakitnya itu mahal banget lah gitu ya. Intinya mahal. Pokoknya kalau dihitung dengan uang itu nek digawe tuku apa jenenge weci, iku kira-kira wis wakeh kan wis apa jenenge digawe tuku cilok kena wis sak bakul-bakule lah iso digawe tuku ya. Kira-kira begitu ya. Jadi itu anak-anak. Jadi pentingnya budaya hidup sehat untuk kita itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita menjaga imun, bagaimana agar kita tidak sakit. Ya, itu banyak sekali yang sudah tadi kalian sebutkan, yang sudah kalian tadi presentasikan, dan sangat luar biasa. Banyak penyakit ternyata yang memang membutuhkan biaya yang sangat besar itu. Apalagi kalau penyakitnya itu komplikasi. Tahu penyakit komplikasi? Tahu. Apa itu? Kolesterol, stroke, mari ngono apa, darah tinggi, jantung jadi siji kabeh. Jadi satu semua. Apa yang terjadi, Pak? Susah. Ya, yang Jawa ngarani angel wis. Angel ya. Jadi kalau sudah seperti itu angel, makanya bagi kita lebih baik menjaga sehat kita sebelum datang apa sakitnya. Ya, itu yang paling penting ya anak-anak ya. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Oke. Anak-anak, jadi itu tadi ya yang sudah kalian presentasikan, yang sudah kalian jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi asesmen ini. Nah, kita akan berikan kalian coba beberapa pertanyaan terkait dengan pentingnya budaya hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan disimak, nanti kalian mengisi jawabannya langsung di-chat secara pribadi ke Pak Mis ya. Bisa ya? Oke, siap? Nah, soal yang pertama. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Ya, yang benar. Bahan minuman ini sangat menyehatkan. Dia memiliki rasa yang manis, penuh dengan sari-sari tumbuhan. Banyak yang menggunakan sebagai campuran pada minuman ataupun makanan. Meski demikian, dia dihasilkan dari binatang penyengat. Dia adalah titik. Silakan diisi di chat pribadinya Pak Mis. Ya. Langsung di direct message. Pilihlah jawaban-jawaban yang benar dan sesuai. Ya, jawaban-jawaban artinya boleh lebih dari satu. Bacalah teks berikut ini. Pagi-pagi sekali, Ayu sudah berangkat ke sekolah dengan memakai pakaian yoga dan membawa matras. Hari itu, guru agama Hindu di sekolahnya mengajak semua murid untuk praktik yoga. Praktik yang dilaksanakan oleh Ayu adalah Surya Namaskar dan meditasi yoga. Manfaat yang akan diperoleh Ayu secara langsung adalah kalian cuma cat merah, kuning, biru, hijau atau hitam. Itu aja ya. Ke Pak Mis, boleh lebih dari satu. Tetapi kalau jawabannya salah, itu dikurangi satu. Ya, jawabannya salah satu dikurangi poinnya satu. Ya, karena kalau jawab semua nanti betul, nanti nanti dikurangi satu tetap nol. Kalau dijawab semua. Manfaat yang akan diperoleh Ayu secara langsung adalah yang merah, badan menjadi segar. Kuning, imunitas meningkat. Yang hijau, pikiran lebih tenang. Yang hitam, memperpanjang usia. Tuliskan pendapat kalian tentang serukat di atas jika dikaitkan dengan pentingnya kesehatan. Ya, silahkan di-chat.
Istilah titik-titik di bawah ini. Bahan ini minuman, ya. Minuman ini sangat menyehatkan, Mbak. Mas Danan, jawabannya lebah. Bukan lebahnya, tapi apa? Madunya, ya. Bukan lebahnya, tapi madunya. Ya, Mbak Inge benar. Pak Safa juga benar. Jawabannya madu, ya. Jadi maksudnya madunya lebah, ya. Madunya lebah. Kenapa? Karena binatang ini adalah binatang penyengat. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, sekarang kita lihat jawaban dari masing-masing. Ya. Yang pertama, ini Mas Danan menjawab merah dan kuning. Badan menjadi segar, imunitas meningkat. Mbak Inge menjawab hitam dan hijau, pikiran lebih tenang dan memperpanjang usia. Mbak Safa menjawab merah dan hijau, pikiran tenang, badan menjadi segar. Nah, kalau ada pertanyaan langsung, ya langsung secara langsung, kita yoga itu yang paling benar adalah merah dan hijau. Jadi yang benar jawabannya adalah Mbak Safa. Jadi pilihan merah dan pilihan warna hijau. Kenapa demikian? Karena kalau kita yoga sehat itu langsung ya, badan seger, pikiran tenang. Kalau yang secara tidak langsung mungkin imunitas akan meningkat, terus usianya bisa lebih panjang, kira-kira begitu. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, apa tuliskan pendapat kalian? Ini ya, Mas Danan menjawab kesehatanlah penting dan tidak bisa dibeli dengan uang atau oleh uang. Kemudian Mbak Safa menjawab untuk menjalankan dharma kita harus sehat, karena kalau sehat kita pasti bisa melakukan semuanya. Untuk Mbak Inge menjawab untuk mencapai dharma arta kita harus menjaga kesehatan agar tubuh kita menjadi sehat. Ya, oke, jawabannya menarik semuanya dan luar biasa ya. Kira-kira dari analisis dari penyakit yang tadi disajikan, dipresentasikan, kira-kira apa pentingnya kesehatan menurut kita ini? Iya, kesehatan sangat penting untuk kita karena apabila kita sehat, kita bisa hidup dengan tenang. Oke, terima kasih. Nah, kemudian Mas Danan, silakan coba Mas Danan dibuka. Setelah melakukan pembelajaran ini, setelah mendapatkan pembelajaran ini, kira-kira Mas Danan, apa yang bisa kamu petik, yang bisa Mas Danan petik dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Mas Danan. Ya, itu tadi Pak. Sehat itu penting bagi kehidupan. Oke, selanjutnya saya minta pendapatnya Mbak Safa. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran tadi, kira-kira menurut Mbak Safa, apa yang bisa kamu sampaikan terkait dengan pembelajaran kita tentang pentingnya budaya hidup sehat? Menurut saya dalam pembelajaran ini, hidup sehat itu sangat penting. Bila kita hidup sehat, semua orang juga akan hidup sehat, sehingga kita tidak akan merugikan orang lain, maupun kita menghambur-hamburkan uang untuk biaya pengobatan, serta dapat memperpanjang hidup dengan umur yang panjang. Oke, terima kasih luar biasa anak-anak. Pada hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dan kalian sudah merefleksikan bahwa budaya sehat itu sangat-sangat penting dan kesehatan itu mahal harganya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri cukup sampai di sini dan kami mohon untuk Mas Danan, ya Mas Danan, ayo. Saya mohon Mas Danan untuk bisa memimpin doa penutup dengan para Mas Santi bersama-sama. Om Mang Dewa Suksma Parama Sintia ya Namo Namaso. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.